Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dalam video kali ini akan membahas tentang pembangunan desa. Pertanyaan pertamanya diawali dengan apa yang dimaksud dengan pembangunan desa? Pembangunan pedesaan adalah pembangunan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencangkup struktur demokrasi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa dan kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Salah satu faktor terjadinya kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota atau urban bias. Sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi pedesaan mengalami kemerosotan. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi industri dan jasa yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian menjadi semakin tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara mencoba melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan pedesaan. Faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat pedesaan cenderung lebih bersifat struktural dibandingkan bersifat kultural. Dalam kasus ini, masyarakat pedesaan diidentikan dengan perilaku dan sikap yang dianggap kolot dan tradisional, dihadapkan dengan sikap dan perilaku orang kota yang maju dan modern. Terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan disebabkan karena sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulit untuk menerima teknologi baru, malas dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar, dan yang terakhir, budaya berbagi kemiskinan secara bersama. Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan, asalkan terbangunnya infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana lainnya dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa penting pembangunan desa? Secara pengertian, desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi, desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Selanjutnya, desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Desa memiliki permasalahan yang lebih besar, mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesenjangan yang lebih rendah, kesehatan yang lebih rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan perkotaan, tingkat pendidikan yang rendah. Fakta hari ini di Indonesia terdapat 5.559 atau
7,55%, desa mandiri 54.879 atau 74,49%, desa berkembang, dan 13.232 atau 17,96 desa tertinggal. Permasalahan yang ada ini yang menyatakan pentingnya pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun harus lebih dari hal tersebut. Konsep pembangunan di pedesaan. Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal penting. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini, melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencangkup berbagai aspek yang ada di masyarakat, juga masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat 1, pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan desa, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan yang terakhir peningkatan kualitas keterlibatan dan ketentraman masyarakat desa. Kemudian kita lanjutkan kepada prinsip pembangunan desa. Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs atau Sustainable Development Goals desa. SDGs desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dilakukan oleh PBB yang memiliki 17 tujuan. Desa merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dengan jumlah desa yang mencapai 73.670 di tahun 2019, dan di tahun 2022 akan tidak bertambah atau bahkan menjadi bertambah. Sangat wajar jika pembangunan yang terjadi di desa merupakan dasar dari pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan dasar SDGs juga sudah terbukti manfaatnya bagi desa. Pembangunan desa juga bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat saja, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, sumber daya masyarakat desa, atau sebagai poin dari SDGs nasional. Kemudian siapa saja pelaksana pembangunan di desa tersebut? Kepala desa berkoordinasi dengan pembangunan desa yang dilakukan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi pembangunan desa berskala lokal. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antara desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkannya APBD. Kemudian pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral atau pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor atau program daerah diintegrasikan dengan pembangunan desa. Program sektor atau program daerah di desa dicatat dalam APBD, dan dalam hal pelaksanaannya didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Selain itu, pelaksanaannya juga sudah dibahas, disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan musyawarah desa, tidak menyepakati teknik pelaksanaan program sektor atau program daerah, kepala desa dapat atau berhak mengajukan keberatan atas bagian dari teknik pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan yang dimaksud kepala desa
ke bupati. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja pembangunan desa itu? Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan atau rural based development meliputi: pertama, pengembangan ekonomi lokal. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pembangunan prasarana dan sarana. Dan yang terakhir adalah pengembangan kelembagaan. Selanjutnya, model intervensi terhadap proses pembangunan pedesaan bertumpu pada pandangan yang menganggap bahwa pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai suatu kesatuan ekonomi dan kawasan, serta pengembangan kegiatan pertanian secara modern melalui mekanisme yang pengembangan kegiatan pertaniannya masuk ke dalam sistem industri pertanian dan penerapan standar pelayanan minimum sama antara desa dan kota. Dalam intervensi pembangunan pedesaan ini digunakan analisis terhadap anatomi dan sehingga tidak kontradiktif dalam merealisasikan pembangunan pedesaan. Anatomi tersebut mencangkup struktur demografi masyarakatnya, kemudian karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman, sehingga dalam pembangunan pedesaan berlandaskan pada kearifan lokal. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja strategi pembangunan desa? Strategi pembangunan desa meliputi bidang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan seperti penataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyusunan raperdes, peningkatan pengelolaan informasi desa, peningkatan penyelenggaraan perencanaan desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi, peningkatan tata ruang kantor dan penataan lingkungan kantor, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas dan SDM perangkat desa. Kemudian yang kedua adalah bidang pelaksanaan pembangunan seperti menjalin sinergi antara kader dengan puskesmas, meningkatkan pembinaan olahraga, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan, memberikan kapasitas atau kepastian batas wilayah desa, penataan lingkungan, peningkatan sarana irigasi, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan produksi ikan, peningkatan produksi ternak, peningkatan layanan bidang jasa ekonomi produktif dan PAD, peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan, meningkatkan perekonomian keluarga, kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan seperti peningkatan peran dan fungsi lembaga desa, peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sarana prasarana, peningkatan kapasitas lembaga pertanian, peningkatan wawasan tata kelola air, peningkatan partisipasi generasi muda terhadap kecintaan seni dan budaya, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat, pembinaan dan pemberdayaan keluarga miskin bidang kesehatan dan ekonomi. Yang terakhir adalah bidang pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi tepat guna, meningkatkan peran atau manfaat lembaga-lembaga kemasyarakatan bagi masyarakat, sinergi pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait. Itulah beberapa pertanyaan yang memulai pembahasan tentang pembangunan pedesaan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.